Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh merupakan sukacita yang teramat indah di awal tahun 2021. Kita kembali boleh berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggiang Abian Base, Rabu 6 Januari 2021. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami pada pagi hari ini menaikkan puji syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami sungguh merupakan sukacita yang teramat indah yang Tuhan sudah karuniakan bagi hidup kami. Begitu sempurnanya penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah boleh melalui tahun 2020 dengan baik dan selamat. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Di dalam kami menapaki tahun 2021 ini, ya Allah, kami ingin mendasari hidup kami dengan kebenaran daripada firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada firman-Mu, ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami memahaminya, bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga mengucap syukur, ya Allah, di mana Tuhan sudah melindungi, menjaga, dan mengasihi kami di dalam kami beristirahat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan, dengan napas kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran dari sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-13 dan Matius 2 ayat yang ke-10. Mazmur 84 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian: Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Matius 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian: Ketika mereka atau orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri tema menemukan sukacita yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita coba membayangkan jika tiba-tiba ada seseorang yang sangat baik atau sangat dermawan yang memberi kita sebuah rumah yang sangat bagus, mobil mewah, atau uang deposito dalam jumlah yang begitu besar. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa senang, kita akan merasa sukacita. Tetapi pertanyaannya sekarang, berapa lama
kita merasakan sukacita itu bertahan dan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Sangat mungkin sukacita itu hanya bertahan beberapa saat saja. Setelahnya kita pasti akan merasa takut, kita akan merasa khawatir. Kalau tabungan atau deposito kita akan habis, atau akan menjadi takut kalau rumah kita itu akan dirampok. Hal ini menjelaskan bahwa sukacita yang diberikan oleh dunia sifatnya sementara dan sifatnya tidak kekal atau tidak akan bertahan lama. Kalau sukacita seseorang didasarkan oleh hal-hal yang dari luar, maka sukacita itu akan mudah berubah dan tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak demikian dengan kehidupan Daud, Bapak Ibu. Ia menemukan sukacita sejati yang bukan berasal dari situasi dan kondisi lingkungannya. Karena sesungguhnya perjalanan hidup Daud tidaklah mudah dan penuh dengan rintangan. Namun hal itu tidak membuatnya kehilangan sukacita. Kehadiran Allah dalam hidupnya tidak membuatnya kehilangan sukacita itu. Kehadiran Allah dalam hidupnya memberikan kehangatan dan sukacita yang sejati bagi kehidupan Daud. Demikian pula peristiwa orang-orang Majus yang bersukacita ketika melihat bintang tanda kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Orang Majus disebut pula orang-orang yang sangat bijak atau raja-raja dari timur. Mereka adalah ahli astronomi atau ilmu perbintangan. Karena itu mereka tahu benar apa arti bintang yang nampak di timur tersebut, yang cahayanya begitu terang. Peristiwa ini semakin menegaskan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi setiap rancangannya. Selain memanggil dan memilih orang-orang yang sederhana seperti Maria dan Yusuf, serta gembala-gembala di padang yang menurut pandangan manusia mereka tidak pantas dan tidak layak. Ternyata Allah juga memakai orang-orang yang terpelajar supaya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Selain itu, kita dapat belajar tentang kerendahan hati. Kita tahu bahwa orang-orang Majus adalah raja-raja dari timur dan ahli astronomi. Tetapi mereka rela meninggalkan segala kesibukannya dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari bayi yang baru dilahirkan. Setelah bertemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah Dia. Bagi mereka, Yesus jauh lebih utama dan jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang mereka miliki. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa ini semakin menegaskan bahwa keagungan dengan kemahakuasaan Allah memelihara orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, pasti ingin kebahagiaan. Sebenarnya tidak ada yang salah dari keinginan itu untuk mencari kebahagiaan itu. Namun akan menjadi salah apabila kehidupan kita
semata-mata hanya mencari kebahagiaan yang semu. Kita hanya akan bahagia dan bersuka cita apabila kebutuhan hidup kita tercukupi. Bila hidup kita tanpa masalah, tanpa pergumulan, kesehatan kita tidak terganggu. Tetapi bila hal yang terjadi sebaliknya, ketika kita dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam kekecewaan dan kekhawatiran, yang hanya ada bersungut-sungut dan keluhan-keluhan saja, lalu di manakah kebahagiaan yang sejati itu? Tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan. Apakah kita mau bahagia atau tidak? Keputusan ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau mempercayakan kebahagiaan kita kepada Tuhan, atau kita mengusahakannya sendiri? Oleh karena itu, carilah Tuhan dengan segenap hati dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan punya kerendahan hati seperti orang-orang Majus itu? Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya baginya untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sarapan rohani yang bisa kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang penuh kasih. Kami mengucap syukur kembali kepadamu, ya Tuhan, karena firman-Mu sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh dikenal dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.